Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Nama saya Noval Fianlaia, NPM 198220061, kelas A2. Perkenalkan, nama saya Devini Harefa, NPM 198220076, kelas A2. Perkenalkan, nama saya Clara Trisha Sianture, NPM 198220088, kelas A2. Baik, judul kami pada presentasi kali ini yaitu analisis cadangan beras. Pokok pembahasan kami yaitu 1. Analisis cadangan beras di Sumatera Utara, 2. Analisis cadangan beras di Pulau Jawa, 3. Analisis cadangan beras di Indonesia. Baik, langsung saja pada pembahasannya akan dibahas oleh saudara kita Devini. Baiklah, saya akan membahas tentang analisis cadangan beras di Sumatera Utara. Pengertian beras. Beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam. Bagian isi inilah yang berwarna putih, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Beras mengandung karbohidrat. Nutrisi lain yang terkandung dalam beras antara lain vitamin B1, B2, B3, B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Analisis cadangan beras di Sumatera Utara. Ketersediaan beras di Sumatera Utara dapat ditingkatkan dengan banyaknya jumlah petani dan potensi yang dimilikinya. Tetapi pada kenyataannya, Provinsi Sumatera Utara masih melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhannya akan beras. Ketergantungan akan impor beras untuk memenuhi kebutuhan mengindikasikan bahwa produksi padi Sumatera Utara belum dilakukan secara efisien. Ketidakberhasilan pertanian padi Sumatera Utara dalam memenuhi kebutuhan beras juga dikarenakan harga beras yang tidak mencapai keseimbangan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pendapatan petani padi tidak maksimal, sehingga petani juga tidak maksimal, maka secara tidak langsung akan mengurangi jumlah ketersediaan beras. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan beras. Perkembangan ketersediaan beras dan keadaan ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2002 hingga 2013 adalah tidak stabil atau mengalami fluktuasi, seperti yang tertera pada tabel tersebut. Pengaruh konsumsi beras terhadap ketersediaan beras. Koefisien regresi konsumsi beras adalah sebesar 2,457, yang diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara konsumsi beras dengan ketersediaan beras. Jika konsumsi beras naik sebesar 1 ton, maka ketersediaan beras akan bertambah sebanyak 2,457 ton. Perubahan konsumsi dapat disebabkan oleh perubahan jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka konsumsi beras akan meningkat, karena beras merupakan makanan pokok di Sumatera Utara. Peningkatan konsumsi menyebabkan peningkatan permintaan terhadap beras, sehingga produsen akan meningkatkan produksi beras untuk memenuhi permintaan beras. Sehingga, jika produksi beras ditingkatkan, maka ketersediaan beras juga akan meningkat. Jadi, jika konsumsi beras tinggi, maka ketersediaan beras juga tinggi. Pengaruh tenaga kerja di sektor pertanian terhadap ketersediaan beras, koefisien regresi tenaga kerja adalah sebesar 0,388, yang diartikan bahwa terdapat pengaruh positif antara tenaga kerja dengan ketersediaan beras. Jika tenaga kerja naik sebesar 1.000 jiwa, maka ketersediaan beras akan bertambah sebanyak 388 ton. 10 tenaga kerja di sektor pertanian mempengaruhi produksi pertanian. Tenaga kerja yang tinggi dapat meningkatkan produksi. Dalam memproduksi atau usaha tani beras, tenaga kerja sangat dibutuhkan dari persiapan lahan hingga panen. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak beras yang dapat diproduksi. Banyaknya beras yang diproduksi dapat meningkatkan ketersediaan beras. Jadi, jika tenaga kerja tinggi, maka ketersediaan beras juga akan tinggi. Pengaruh produksi beras terhadap ketersediaan beras. Berdasarkan hasil analisis data,
Diketahui bahwa variabel produksi beras berpengaruh nyata terhadap ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar berasal dari produksi. Sehingga semakin besar produksi beras, maka ketersediaan beras juga akan semakin meningkat. Bahkan sebaliknya, apabila produksi beras menurun, maka ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Utara juga akan mengalami penurunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nova. Kepada Saudara Nova kami persilahkan. Bagian B, analis cadangan beras di Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional sangat strategis peranannya dalam mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Stok beras yang ada di gudang Bulog sebagai cadangan beras pemerintah bisa mengidentifikasi semakin mantapnya ketahanan pangan untuk mengetahui stok beras di beberapa gedung Bulog di Pulau Jawa antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di gudang beras Sidoarjo yang mempunyai kapasitas penyimpanan 170.000 ton beras, sudah terisi 1.089.000 ton, artinya kondisi tersebut sudah melebihi kapasitas gedung. Beras tersebut sebagian hasil sarapan Bulog dari wilayah Sidoarjo dan Gresik, Jawa Tengah. Sementara itu, di Jawa Tengah, stok beras di beberapa gedung Bulog per tanggal 24 Agustus 2018 juga penuh. Di 7 lokasi gedung Bulog Subref Pati menyimpan beras dari para mitra sebanyak 38.237 ton. Sementara kapasitas gudang sebanyak 43.500 ton, sehingga telah terisi 87,90%. Di Jawa Barat, 2 lokasi Bulog dapat dikunjungi, yaitu gudang Bulog Pemalayan di Ciamis dan Linggajaya di Tasikmalaya. Dari data yang diperoleh di gudang Bulog Pemalan, demi total pengadaan mencapai 3.011 ton, yaitu di GBB sebanyak 1.946 ton. Sementara sisanya 1.065 ton berada di gudang sewaan yang sudah ditransfer ke beberapa subdrive lain seperti Kawang dan Indramayu. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saudara kita Clara Teresia Sianturi. Kepada Clara diberikan waktu. Bagian C, analisis cadangan beras di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Menurut publikasi World Bank pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah paling besar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sebanyak 263.991.379 juta jiwa. Selain jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga dianugerahi oleh potensi sumber daya wilayah yang cukup besar. Dengan tingkat keragaman sumber daya wilayah yang sangat besar, hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang sangat mendukung. Salah satu sumber daya wilayah tersebut terdapat pada sektor pangan, berupa tanaman padi yang dapat tumbuh di sebagian besar wilayah Indonesia. Analisis ketersediaan beras dilakukan dengan menghitung produksi beras di Indonesia pada tahun 2018. Produksi beras di Indonesia diperoleh dengan memperhatikan nilai susut gabah, sehingga menghasilkan produksi neto beras pada masing-masing provinsi di Indonesia. Selain itu, faktor ekspor dan impor beras juga menjadi indikator dalam menentukan ketersediaan beras. Kondisi geografis di Indonesia yang sebagian besar cocok sebagai lahan sawah menyebabkan ketersediaan beras di Indonesia cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan persentase wilayah surplus beras di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan wilayah defisit berasnya, yaitu sebesar
52,94% banding 47,6%. Sebagian besar provinsi dengan klasifikasi defisit beras berada di Indonesia bagian timur, seperti Provinsi Papua, Maluku, NTT, dan NTB. Sedangkan provinsi dengan klasifikasi surplus beras dominan berada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Mengetahui wilayah surplus dan wilayah defisit beras akan mengetahui bagaimana posisi ketersediaan beras, sehingga pada tahap selanjutnya dapat dilakukan pemodelan distribusi beras yang ideal dengan biaya optimum agar dapat menyeimbangkan keseimbangan pasokan beras pada setiap provinsi. Hasil analisa data ketersediaan dan kebutuhan terhadap beras dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan menjadi dasar dalam penentuan jalur distribusi beras yang optimal pada tahapan selanjutnya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Sekian dan terima kasih.